Solusi Barokah Formula E ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di seawar.com. Gelegar suara mesin meraung-raung, angin pantai sejuk seperti tidak peduli adrenalin para pebalap. Penonton bersorak mendukung para jagoannya, tidak peduli sudah berapa banyak duit yang sudah dikeluarkan demi bisa menyaksikan ajang bergengsi ini. Arena balapan Mandalika telah memberikan sumbangsih perekonomian negara yang cukup besar. Masyarakat pun kebagian kenikmatan keberadaan adanya event terbesar ini. Harapannya akan sering diadakannya acara balapan di Mandalika. Dan jauh dari sana, di Batavia, seorang keturunan Arab yang sangat berambisi ingin mengadakan balapan yang jauh lebih bergengsi dari itu. Jika di Mandalika adalah motor, maka di Batavia harus ada balapan mobil. Bukankah mobil lebih berkelas di atas motor? Begitulah pikir pria keturunan Arab ini yang sangat lihai dan jago lepas tangan ketika mengayuh sepeda. Bukankah keinginan dan cita-cita harus terwujud? Dan hal itu perlu diperjuangkan? Maka karena itulah apapun yang terjadi, balapan mobil ini harus terwujud. Apapun caranya agar Ani bisa terlihat lebih hebat daripada si Joko yang kurus itu. Ini sunatullah. Ani harus jadi orang nomor 1 di negeri ini, dan Ani harus membuat balapan mobil paling bergengsi. Masa kalah sama si Joko? Bisik God bener dalam pikirannya ketika membaca berita yang berseliweran di timeline-nya tentang event balapan di Mandalika. Wajah kejut semakin tampak Kosam Jemberut menyaksikan para pebalap MotoGP berpose di Mandalika satu persatu. Bullshit, proyek Joko berhasil rupanya. Semakin dipuja-pujalah ia. Para cebong kegirangan dan bangga. Ani kagak mau kalah. Formula E wajib terlaksana. Inilah harga diri Ani. Jabatan Ani, nama Ani. Kan nantinya bisa jadi modal kebanggaan saat Nyapres 2024 nanti. God bener-bener sudah kepincut ingin menyaingi Joko. Sebelum God bener lebih jauh membayangkan apa yang harus dilakukannya dan memastikan proyek Formula E itu terlaksana, ia pun teringat serangan si Giring pada dirinya beberapa waktu lalu. Ente juga, hei Giring Grinyol, awas ente, nanti ente aneh permalukan jika proyek ini benar-benar terwujud. Di balik kota, God bener masih sibuk membahas bagaimana Formula E ini segera benar-benar terwujud. Apalagi desakan dari pihak internasional agar sirkuit balapan harus sudah siap. Dan dengan begitu, para pebalap bisa melakukan uji coba. Akan tetapi, lokasi yang sudah ditunjuk masih bertanah dan juga berdebu. Pada saat musim hujan bajak lumpur, belum ada tanda-tanda pembangunan sirkuit yang serius. Si Giring masih terus tertawa-tawa di lokasi rencana sirkuit. God benar masih sibuk dalam pembahasannya, telepon sana-sini, belum juga menemukan ide yang tepat agar balapan Formula E yang sudah semakin mepet waktunya ini bisa kelar. Adakah cara yang efektif agar sirkuit segera kelar? Tanya God benar pada jajaran yang hadir. Semua pada diam, senyap, tidak serius seperti pada Pilkada DKI 2017 yang ketol mendemo Ahok. Sekarang mereka bukan hanya kehabisan ide, tapi pikirannya pun juga mentok. Sampai-sampai ada yang mengusulkan agar menggunakan perantara jin. Namun God benar tidak menggubrisnya karena teringat dengan ucapan jin buang anak yang pernah dilontarkan si Edi dengan sombongnya, teman karib dan pendukung berat God benar. God benar takut, tidak ingin bermasalah dengan persoalan yang bertema jin. Cukuplah ayat dan mayat sudah menjadi kutukan seumur hidup. Di balik kesumpekannya, God benar jadi teringat pada teman-temannya serta para pendukungnya di Pilkada DKI 2017. God benar hendak mengajak mereka memberikan pendapatnya terkait masalah Formula E. Jika bisa memberikan ide yang cemerlang, semuanya bakal dapat fulus yang melimpah. Begitulah God benar janjikan. Padahal God benar punya asisten sebanyak 73 orang dengan gaji yang juga sangat tinggi. Namun tak satu pun mereka bisa memberikan ide yang cemerlang terkait mepetnya perhelatan Formula E yang harus segera jelas wujudnya. Tidak menunggu waktu lama, gerombolan jubah putih lengkap dengan serbannya datang tepat waktu memenuhi undangan God benar di balai kota. Mereka sudah dikenal sebagai para pendiri ideologi Mazhab 212. Sebuah mazhab yang rajin tawaf dan sholat di Monas, tapi tidurnya di Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aki semuanya. God benar membuka dialognya. Akifillah, kita ini adalah saudara seiman. Maka itulah Andi undang kalian agar membantu saudaramu yang lagi mendapatkan masalah ini. Apalagi kita sering diserang, maka tunjukkan bahwa kita ini juga hebat dan pintar. Tidak seperti para kafir cebok itu. Di tengah suasana rapat, belum selesai God benar duduk lagi di kursinya. Teriakan takbir menyusul dengan keras, menggema seisi ruangan rapat. Takbir, Allahu Akbar. Hampir-hampir saja ruang rapat hanya didominasi dengan teriakan boros, takbir sebelum ide-ide bermunculan. Komandan pasukan yang senang berbaju gamis putih ini pun juga angkat bicara.
Ia hadapkan wajahnya ke arah wajah God benar pujaannya. Wahai Amirul Mukminin, izinkan Ane ajukan ide yang cemerlang dan insya Allah barokah. Tafadol Aki, God benar persilahkan. Formula E nauzubillah, ini adalah produk kafir. Tidak ada maslahatnya untuk umat. Itu adalah buatan setan agar kita manusia ini lalai dalam mengingat Allah. Amirul Mukminin, Allah akan murka jika memelihara dan mengembangkan produk kafir. Amirul Mukminin, Formula E akan mengabaikan azan yang bergema. Mereka akan tetap balapan padahal azan sudah berkumandang. Jadi Ane mohon diganti saja buatan kafir itu dengan yang lebih baik. Insya Allah kami akan mendukung antum wahai Amirul Mukminin. Dan kami akan berdoa tiap waktu agar antum jadi Presiden Indonesia dan kelak benar-benar hukum Islam ditegakkan di bumi Indonesia ini. Takbir, Allahu Akbar. Sambutan takbir kembali digemakan dan diikuti orang lain. God benar juga ikut bertakbir dan bersemangat. Setelah suasana hening sejenak, God benar bertanya kembali, tidak sabar menunggu ide pengganti dari Formula E. Afwan, jadi apa ganti dari Formula E itu, Ahi? Naam, jadi agar hidup penuh barokah dan melaksanakan sunnah Nabi, maka Anda sarankan Formula E diganti saja dengan Formula E. Maka Anda sarankan Formula E diganti saja dengan Formula O. Karena selain hemat biaya, antum tak perlu siapkan lahan sirkuit yang mahal dan tak perlu menggusur rumah-rumah umat. Semua gampang diatur dengan Formula O. Kepala geng 212 serius menyampaikan gagasannya yang brilian itu. Dan God benar pun mulai sumringah seperti menemukan ide segar. Alhamdulillah, syukron katsiran Aki. Syukron, ucap God benar. Oh iya, afwan. Formula O seperti apa itu? Tanya God benar kembali. Kepala geng 212 rupanya telah membawa tablet yang telah berisi gambar berbagai program penuh barokah dan salah satunya Formula O. Lalu dari tablet itu disambungkan dengan screen utama gede yang ada di balik kota agar semua peserta bisa melihatnya dengan jelas. Dan tidak membutuhkan waktu lama, Formula O itu pun tampil dengan gagahnya seperti pada gambar yang tertera dari cerpen ini. Iya, Formula Onta yang kencingnya bisa jadi obat sesuai sunnah. Jakarta penuh barokah, jelek. Demikianlah cerpen akhir minggu yang telat ini, semoga menghibur. Begitulah kura-kura.